Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung. Oke teman-teman, dalam video ini Mas Harto ingin membahas tahapan-tahapan anxiety disorder ya. Jadi teman-teman nanti akan tahu posisi teman-teman itu pada posisi di mana ya. Sekarang itu pada posisi di mana. Ada 4 level yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa anxiety disorder itu akan memiliki 4 tahapan ya, dari mulai awal sampai akhir. Oke teman-teman, simak terus video Mas Harto selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kondisinya saat ini semoga sehat-sehat, semoga tetap semangat menjalani ini ya, penyakit anxiety disorder, sehingga nanti teman-teman akan melewati tahap demi tahap sampai pada tahap terakhir, yaitu tahap penyembuhan ya. Oke ya teman-teman ya, kita bahas satu persatu tahap-tahapnya itu apa saja. Yang pertama yaitu anxiety itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mengalami kecemasan awal itu ketika teman-teman itu tidak tahu sebabnya, tahu-tahu mengalami keadaan yang tidak nyaman, cemas itu nanti sensasinya akan banyak ya teman-teman ya, termasuk jantung berdebar-debar, kemudian keringat dingin ya kan, terus kayak susah napas ya kan, di tenggorokan ini ada yang mengganjal, nyeri ulu hati, kemudian perut begah, terus nyeri-nyeri otot sampai ke tulang belakang ya, tulang belikat ya. Itu fase-fase awal ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bingung ini tuh sebenarnya sakit apa, itu fase awal teman-teman. Nah kemudian teman-teman akan melakukan yang namanya pemeriksaan atau berobat ya, entah ke dokter, entah ke alternatif, atau mungkin ke tempat hipnoterapi. Nah ketika teman-teman nanti sudah didiagnosa, oh ternyata ini adalah asam lambung dan kecemasan atau GERD dengan kecemasan. Nah teman-teman nanti sudah agak mendingan ya, agak santai ya, tapi itu nggak berlangsung lama teman-teman, nggak berlangsung lama ya, karena ini Mas Harto juga ngalami ya. Ketika Mas Harto tuh ke dokter, kemudian dinyatakan oh ini enggak apa-apa, kemudian cuma dikasih pereda nyeri, kemudian disuruh EKG, rekam jantung, alhamdulillah normal. Kemudian kalau dulu itu Mas Harto juga cek darah normal, cek kolesterol, HDL, LDL itu normal. Kemudian Mas Harto ini agak sedikit tenang, tapi kecemasannya itu masih tetap ada. Nah kemudian teman-teman nanti masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu apa? Oke, santai aja dulu ya teman-teman ya. Tahap kedua ini teman-teman mengalami yang namanya post traumatic syndrome disorder atau disingkat dengan PTSD. Nah itu ya, jadi teman-teman mengalami post trauma syndrome disorder itu pada kondisi teman-teman itu yang tadinya cemas itu tidak ada sebabnya. Nah sekarang cemasnya itu sudah meningkat. Karena apa? Karena teman-teman mengetahui atau merasakan sensasi yang dihubung-hubungkan dengan penyakit-penyakit berat ya kan. Nah kemudian ada timbul rasa takut mati ya, itu masuk ke tahap kedua. Jadi ketika teman-teman itu merasakan kecemasan, kemudian menghubung-hubungkan karena teman-teman tuh searching, browsing ya toh, penyakit-penyakit kok ciri-cirinya sama, maka mencocok-cocokkan kan, wah jangan-jangan saya penyakit ini, jangan-jangan penyakit ini. Nah itu masuk ke tahap kedua teman-teman. Nah tahap kedua inilah tahap yang paling berat. Karena apa? Karena tahap ini tuh agak lama ya teman-teman ya, agak lama. Jadi disinilah dibutuhkan kesabaran yang luar biasa, dan semangat untuk sembuh itu harus muncul ya, harus ditanamkan keyakinan
dalam belief system teman-teman tuh atau keyakinan itu harus tertanam bahwa saya sembuh, saya akan melewati tahap ini. Nah itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman nanti ketika sudah melewati post traumatic syndrome disorder, maka masuk ke tahap ketiga ya, dari tahap pertama, kedua, kemudian ketiga. Ketiga ini gimana? Karena saking lamanya post traumatic syndrome tadi, teman-teman akan mengalami yang namanya frustrasi, capek dengan penyakit ini ya kan. Nah itu capek, terus teman-teman mengalami frustasi. Yang tadinya takut mati sekarang malah tidak takut mati. Nah itu tandanya bahwa teman-teman masuk ke tahap ketiga, yaitu frustasi, tapi kecemasannya sudah mulai banyak berkurang. Nah kalau awal-awal itu seminggu bisa 3 kali tahap pertama ya, minimal 3 kali itu. Nah kalau sudah masuk tahap ketiga itu cemasnya sudah mulai hilang, tapi ya itu tadi frustrasinya itu. Nah disinilah sebetulnya butuh dukungan dari orang-orang dekat ya, orang-orang dekat yang ingin memberi support terus, atau mungkin teman-teman ke hipnoterapi atau ke psikiater, nanti bisa dimotivasi ya untuk lebih semangat, lebih sabar menghadapi penyakit ini ya, karena penyakit ini tuh penyakit yang tidak mudah itu maksudnya orang itu tidak mudah memahami penyakit ini. Jadi ketika teman-teman tuh cerita dengan orang lain pun orang lain nggak akan paham. Hanya orang-orang yang berkecimpung di dunia itu atau orang-orang yang mantan-mantan penderita yang memahami kondisi teman-teman saat ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah nggak ada yang mendukung, ya sudah, teman-teman cari aja entah di medsos, entah di mana yang kira-kira bisa memberi semangat atau support ya. Jadi teman-teman nanti ketika masuk tahap frustasi itu juga gak usah lama-lama ya, karena itu sebetulnya sudah mengelangkah ke tahap terakhir, yaitu tahap obsesif. Obsesif itu seperti ketika teman-teman itu sudah merasa sembuh, kemudian energinya itu seakan-akan pulih kembali, kemudian teman-teman ingin melakukan banyak hal. Nah itulah tahap terakhir ya, tahap keempat ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu nanti masuk ke tahap keempat, itu teman-teman akan ingin melakukan banyak hal, atau melakukan hal-hal yang dulu ditinggalkan, hobi-hobi misalnya kayak futsal, sepak bola, badminton, itu teman-teman akan ingin melakukannya lagi. Nah tapi di tahap terakhir ini teman-teman harus hati-hati, teman-teman harus mengontrol diri ya, jangan sampai kebelabasan. Kalau teman-teman lupa, nanti teman-teman akan ngedrop lagi, balik lagi ke tahap yang kedua. Nah nanti lagi ya, mengulang lagi, kan gak enak. Nah daripada teman-teman nanti ini ya ngeyel atau merasa udah sehat, ngedrop lagi kan repot. Nah mending teman-teman jaga aja, jangan terlalu diforsir, jangan terlalu euforia gitu. Merasa sudah sembuh terus semau-maunya sendiri, nah itu jangan, nanti kalau ngulang lagi kan repot lagi. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ada 4 tahap yang diderita oleh anxiety disorder. Nah teman-teman nanti masuk ke tahap berapa, tolong komen ya, tulis di kolom komentar ya. Nah, nanti untuk semangat teman-teman yang lain juga ya, wah saya sudah tahap ini atau sudah mau sembuh kan gitu. Wah saya baru tahap pertama, oke enggak apa-apa, tetap semangat kan gitu. Oke itu aja teman-teman ya yang bisa Mas Harto sampaikan dalam video ini. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tulis di kolom komentar. Kalau bisa Mas Harto jawab, kalau tidak bisa mungkin teman-teman yang lain yang jawab ya, karena Mas Harto ini sekedar pengalaman ya, siapa tahu bisa membantu teman-teman ya dalam menghadapi penyakit yang
sangat panjang ini ya, karena penyakit ini nggak cepat sembuhnya, butuh minimal 3 bulan ya, minimal itu 3 bulan. Ingat tuh teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen cepat sembuh ya, pokoknya nggak usah kepikiran ke situ. Yang penting teman-teman itu dari hari-hari mengalami kebaikan atau menambah ini ya, walaupun sedikit demi sedikit, yang penting ada perubahan-perubahan menuju ke arah kesembuhan. Itu lebih baik daripada teman-teman itu mengeluh ya, mengeluh lambat, itu kalau bisa dikurangi lah, karena dengan mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman. Tapi teman-teman harus mulai sadar bahwa oh ini sudah takdir dari Allah ya, sudah saya terima dulu, saya jalani dulu, tidak ada yang tidak sembuh kan gitu. Karena dengan keyakinan itu penyakit ini datang dari Allah, kemudian yang menyembuhkan juga Allah, maka kita harus menanam keyakinan bahwa penyakit ini akan sembuh. Oke teman-teman, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.